روح أنسنا في ظلام ونور لنا بين هذا الأنام. Alhamdulillah, Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi telah rawuh. Kita akan menginjak acara inti, yaitu pembacaan maulid dan mau'idatul hasanah oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sekaligus doa dan penutup acara. Alaikum falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qa'dada bihudah ila yaumi liqa'illah, amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedayanipun para sepuh, bini sepuh, para bapak, para ibu ingkang kula hormati, taminipun Bapak Muhammad Thayyib, Bapak Warjimin selaku Ketua Panitia, Bapak Kepala Desa Pandean, Bapak Dwi Purboyono SH, Ustadz Yusuf, Ustadz Rayani, dan juga Haji Muhammad Yatim. Nastenipun perwakilan saking Polsek ingkang rawuh lan sedaya sesepuh bini sepuh, para bapak, para ibu ingkang kula hormati. Mugi-mugi kita sami tansah pinaringan barokah lan rahmatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi sedayanipun ingkang rawuh pinaringan panjang yuswanipun, lancar sedaya urusanipun, barokah gesangipun, lunas sedaya utangipun. Bab utang lunas amine banter dhewe niki. Hadirin para bapak, para ibu ingkang kula hormati, masjid yang pertama kali dibangun oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sanes Masjidil Haram, nggih sanes Masjid Nabawi. Tapi pertama kali Kanjeng Nabi membangun masjid, itu yang dibangun adalah namanya Masjid Quba. Masjid Quba. Nah, Masjid Quba niku nek teko pintu tol pokoknya ngetan terus nggih. Nggo suwe-suwe tekan, tapi tekane kapan wallahu a'lam. Itu Masjid Quba, itu yang pertama kali dibangun. Nah, Masjid Quba itu disifatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, la masjidun ussisa ala taqwa. Ini masjid yang pondasinya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masjid yang pertama kali dibangun, Masjid Quba.
Setelah itu Kanjeng Nabi bangun Masjid Nabawi. Setelah itu Kanjeng Nabi dan sahabat pun bangun masjid di tempat-tempat yang lainnya. Masjid itu apa? Masjid itu adalah tempat yang mulia. Bayangkan untuk peristiwa Isra wal Mi'raj itu Kanjeng Nabi mulanya dari mana? Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dimulai dari masjid yang dekat baru menuju ke masjid yang jauh. Lah saiki wong-wong saiki iki kadang-kadang rada aneh. Nek golek masjid ki seneng sing adoh. Ngene apa nggih? Padahal engko nek wis mati, nek disolat ki ya ning masjid sing cedak. Betul apa betul? Kadang-kadang wis rada nganyelke kok. Ning masjid ora cedak ora tau rono, engko nek wis mati disolat kita meniku nyelonong maju ngarep dhewe. Karena jenazah pasti ditaruh ada di depan. Makanya kalau di dekat kita ada masjid, monggo dimakmurkan bareng. Amin Allahumma amin. Makmurkan masjid itu Masya Allah barokahnya banyak. Makmurkan masjid itu barokahnya banyak. Jenengan tuh kalau pengen ningali setunggal daerah niku makmur napa mboten? Niku ciri-cirine gampil. Pun jenengan tingali pas sholat subuh. Jangan pas ada pengajian, kalau pengajian rame. Nah, apalagi wonten snack. Mau tambah rame. Tapi nih pas sholat subuh pripun? Pripun niku? Wonten setunggal rencangkul niku nggih Ustaz, niku nate pas pengajian itu pulang dari pengajian nggih radi dalu, berhenti mau salat subuh di masjid wonten masjid niku rada gede. Begitu mlebet teng masjid niku gedhe masjide kosong. Ada yang adzan. Yang adzan ya wonge kuwi. Yang adzan ya wonge kuwi. Setelah itu ditunggu, apa bariki wong-wong padha teko. Sampai sekitar 15 menit enggak ada yang datang. Enggak ada yang datang. Akhirnya komat dewe. Setelah komat kemudian maju jadi imam, subhanallah makmume nggih setunggal niku tok rencang kula niku. Itu yang jadi itu begitu imam makmum siji kuwi jek sempet sawu sufufakum. Pak makmume saler tok niku. Sawu sufufakum niku. Nah, setelah sholat nyangkul niku penasaran. Saya mau silaturahmi ke ketua takmirnya. Jawabnya ketua takmirnya juga saya. Jadi dia ya muadzin yang komat, imam plus ketua takmir. Bayangkan coba. Masjid itu kalau mau dilihat makmurnya, nanti jenengan lihat ketika sholat dulu di zaman Kanjeng Nabi tinggal di Madinah. Zaman Kanjeng Nabi niku riyen wonten teng Madinah, itu di Madinah itu ada orang-orang munafik. Jadi dia itu secara zahir menyatakan dirinya itu tapi dia menyimpan permusuhan kepada Islam. Kalau bisa nusuk dari belakang, dia akan nusuk dari belakang. Bahaya apa bahaya? Bahaya enggak? Nek musuh ketok, kuwi lah aman. Kita apa nggih? Tapi nek musuh ning jero omah, pripun? Angel napa angel? Ini orang-orang munafik niku kados ngoten niku. Lah itu caranya membedakan tiang niku munafik napa mboten, carane gampil. Ningali pas salat subuh. Nek salat subuh niku nderek jamaah wonten masjid, berarti bukan orang munafik. Bayangkan, untung mboten dipraktekno zaman sakniki. Praktekno zaman sakniki yo bahaya niki. Itu dulu sampai Kanjeng Nabi sempat berkeinginan, saya kepingin rasanya ada yang ngimami sholat subuh, saya mau keliling rumah-rumah. Kalau dia nggak usah di masjid, mau saya bakar rumahnya. Kenapa? Karena nggak usah di masjid, pasti orang munafik. Jadi dari dulu tuh Pak, kalau jangan lihat generasinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW,
itu generasi yang memang cinta dengan masjid. Masjid itu dimakmurkan, masjid itu diisi dengan zikir, jamaah subuh rame, jamaah berikut yang lain-lain juga rame penuh jamaahnya. Berangsur ke generasi berikutnya, ya sami. Generasi berikutnya itu Masya Allah kadang-kadang ada yang 40 tahun itu Pak amalan pun tidak pernah terlambat takbiratul ihram sama imam. 40 tahun niku. Sekawan dosa tahun niku tidak pernah takbiratul ihram terlambat sama imam. Itu terus seperti itu memakmurkan masjid. Kenapa kok masjid dimakmurkan? Karena masjid itu adalah sumber berkah. Ini ada masjid. Masjidnya di belakang sini ya. Nah, belakang sini ada masjid. Nah, ini masjid. Masjid itu tidak bisa dimiliki. Kenapa? Karena syaratnya masjid itu harus diwakafkan. Masjid niku bukan rumahnya manusia. Tapi masjid itu adalah rumahnya Gusti. Rumahnya Gusti Allah. Saya mau nanya, kalau jenengan main ke rumahnya temen yang penghasilannya 1 hari 2 miliar. Itu jenengan kira-kira balik disangonin apa mboten? Kenapa nggih? Dolan nggone kanca, kancane wonge apik, sedina iki penghasilan 2 miliar. Wis, berarti kalau sebulan penghasilan berapa? 60 miliar tuh kalau dibuat beli es dawet. Iki pandean iki iso banjir, Purbayan nggih. Purbayan iki iso banjir es dawet niku. 60. Saya mau nanya, jenengan kalau main ke rumah teman wong eloman penghasilan sehari 2 miliar. Niku pas wangsul disangonin apa mboten? Sangonin apa mboten? Disuguhin apa mboten? Lan jenengan niku nek masjid jenengan datang ke rumahnya zat yang punya jagat raya. Pasti pulang itu tidak mungkin tangan hampa, pasti membawa berkah. Mung sayangi kok kathah sing mboten semangat teng masjid. Memang untuk bisa sampai ke masjid, Bapak Ibu, ukurannya bukan tenaga. Ukurannya bukan kekuatan fisik. Untuk bisa sampai ke masjid, itu ukurannya adalah hidayah lan taufik saking Gusti Allah. Wadah mungkin cah nem-neman teng mriki. Masya Allah nek wis futsal bal siji dioyak wong sedoso niku. Wadang tambah lagi orangnya. Guapraan sikil ketemu sikil. Marep sundul endas ketemu endas niku jek main montang-manting. Niku nek wis ning omah futsal niku kuat, tapi krungu hayya 'alas shalah mangkat ning masjid tak kuat. Ada apa ada? Ada apa ada? Nah, jadi kalau dia main sepak bola kuat, tapi hayya 'alas shalah berangkat ke masjid. Ada lagi bapak-bapak, Masya Allah. Ojo me dijak bal-balan, melaku loh sempoyongan. Subhanallah kalau hayya 'alas shalah berangkat ke masjid itu kuat. Kenapa kuat itu? Untuk bisa ke masjid tergantung orang yang mendapatkan hidayah dan taufik saking Gusti Allah. Lah kalau pengen takal jenengan mau ndak dapat hidayah dan taufik untuk bisa beramal soleh? Mau ndak jenengan tingali, jenengan saged teng masjid napa mboten? Kalau jenengan mau berangkat ke masjid itu berat, berarti jenengan mungkin harus koreksi. Saya harus bisa semangat ke masjid, nanti insya Allah barokahipun teng masjid, mungkin jenengan insya Allah dados yang ingkang pikantuk hidayah lan taufik saking Gusti Allah. Amin Allahumma.
Niki kula kalih ngunjuk wedang yen niki. Mesake panitia sing wis nyepakake niki. Hadirin para bapak, para ibu ingkang kula hormati. Di zaman Kanjeng Nabi itu ada perempuan tua. Perempuan tua. Perempuan tua ini amalannya Bapak Ibu itu bersihkan masjid. Jadi masjid itu kan dulu kan tanah Pak, nggih. Jadi nanti kalau ada daun kurma jatuh itu diambili sama dia, pelataran masjid itu dibersihkan sama dia. Tiap hari amalannya itu membersihkan masjid. Ini perempuan tua cinta dengan masjid. Subhanallah, suatu hari perempuan tua ini meninggal. Dan meninggalnya itu ketika malam hari. Nah biasanya pun para bapak, para ibu ingkang kula hormati, itu kalau ada sahabat meninggalnya malam hari, itu Kanjeng Nabi tidak dikabari. Kenapa? Riyen zaman semonten niku mboten wonten lampu. Semuanya itu hanya mengandalkan cahaya rembulan. Jadi kalau pas malamnya itu gelap, terus kok ada orang yang meninggal, itu Kanjeng Nabi memang sengaja tidak dikabari sama para sahabat. Sengaja tidak dikabari. Kenapa? Wis aja nyusahno Kanjeng Nabi. Setelah perempuan tua ini meninggal, dikuburkan. Begitu dikuburkan, besok Kanjeng Nabi datang ke masjid. Kemudian Kanjeng Nabi lihat masjid kok tidak sebersih biasanya. Kanjeng Nabi nggih tanglet. Anu sing kulino ngresiki kuwi ning ndi wonge saiki? Sahabat ngomong, "Ya Rasulullah, anu tiange sampun kapundhut." Loh, lah kok aku mboten dikabari? Ngapunten niku dalu Kanjeng Nabi. Dianggap sama sahabatnya, ini perempuan tua, nggak penting. Ngapain pakai ngabari Kanjeng Nabi? Niku Kanjeng Nabi langsung berdiri, tunjukkan saya di mana kuburnya. Kanjeng Nabi datang ziarah, Kanjeng Nabi ziarah kubur. Bayangno coba. Kanjeng Nabi ziarah ke kuburnya, sholat di sana, bahkan mendoakan perempuan itu dengan doa yang banyak. Kenapa? Karena senang dengan masjid. Artinya apa? Orang yang suka dengan masjid, orang yang disukai oleh Kanjeng Nabi. Aja dengan pengen apa mboten ditresnani Kanjeng Nabi? Pengen apa mboten? Lanjut dengan harus suka dengan masjid, memakmurkan masjid. Orang yang hobinya memakmurkan masjid, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya itu cinta dengan masjid, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu dapat keutamaan. Nah, di antara keutamaannya ini, itu nanti semuanya ini kan pasti bakal mati. Jeneng apa, Nggih? Kalau kalian panjenengan niku lak mesti bakal ngomong mati ndak kompak. Kok dimati apa piye? Kalau kalian panjenengan niku mesti bakal mati. Emang mati niku nggih mung nunggu giliran tok nggih. Tiyang niku pada hakikatnya sedaya niku nggih namung antri mati. Wis antri mati tok. Mung engko sing diceluk sapa sik ngoten mawon. Nggih mungkin jenengan sing disiki, kula sing keri. Mungkin ngoten niku. Napa diwalik kula sing keri, jenengan sing disiki. Sami mawon. Dan insyaallah semuanya panjang umur. Amin. Allahumma. Namanya apa alamnya? Pindah ke alam kubur atau alam barzakh. Ini lebih tepat disebutkan alam barzakh karena dan mati ini dimakan macan kan tidak masuk kuburan, kan mlebu wetenge macan, tetep ya mlebu alam kubur. Alam kubur niku sanes kuburan. Mula ben tiang niku mboten bingung alam kubur juga itu namanya alam barzakh. Alam barzakh. Orang yang sudah di alam barzakh niki jenengan
kula ceritane kaitanipun urip mati kalih masjid. Paham nggih? Urip mati masjid. Nis, tak ceritane niki urutane. Nggih napa nggih? Manusia itu hidup, nanti pasti bakal mati. Lah mati itu enggak tahu kapan, Pak. Mati itu pasti akan terjadi, tapi enggak tahu kapan, pasti akan terjadi. Ngantri tok. Begitu seseorang itu mati, maka ini namanya jasad. Mati itu ruh itu berpisah dengan jasad. Yang mencabut ruh namanya malaikat Israel. Malaikat Israel. Ruh itu dicabut sakitnya luar biasa. Mula nggih nyuwun ngapunten. Jenengan mungkin banyak yang Islam dari kecil ya. Lihat orang mati, sebelum mati ucap la ilaha illallah, cek mati. Jarang apa? Jarang apa jarang? Jarang ya, mungkin hampir tidak pernah. Tapi ada loh Pak, ada yang seperti itu loh ada. Banyak yang saya dengar orang sebelum mati bilang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kabundut wonten. Wonten. Ya dengan kalau main ke pasar Kliwon, itu ada rumah sakit Kustati. Depan rumah sakit Kustati itu ada masjid, namanya Masjid As-Segaf. Di Masjid As-Segaf itu dulu ada seorang imam yang sangat cinta dengan masjid. 5 waktu itu bukan cuma badannya ke masjid. Badannya 5 waktu ke masjid, tapi pikirannya tidak pernah pisah dari masjid. Yang dipikir itu kemakmuran masjid. Kalau sudah masjidnya perlu perbaikan, tidak punya. Namanya Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Segaf. Tidak punya duit, tapi nek wis urusan masjid, itu sampai ngutang-ngutang untuk masjid. Badannya 5 waktu ke masjid, hatinya, pikirannya tidak pernah terpisah dari masjid. Itu rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid niku nggih ngoten niku tenan. Hasilnya apa, Pak? Beliau itu jadi imam. Rutin jadi imam. Suatu hari beliau berangkat Jumatan, sebelum berangkat pamitan dulu sama keluarganya. Pamit dulu. Saya pamit ya. Saya tidak kembali, mungkin tidak kembali. Saya nanti kalau ada salah saya minta maaf. Ngomong dulu, minta maaf sama keluarganya, pamitan. Berangkat ke masjid, ngimami sholat Jumat. Begitu beliau jadi imam, lihat di belakangnya, manggil orang. Sini, kamu di belakang saya. Orangnya bilang, Habib penuh, sini belakang saya. Maka orang itu maju di belakangnya. Sudah disiapkan. Sholat, baca Fatihah, baca Sabbihisma Rabbikal A'la, sepanjang baca surat nangis. Ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud terus sampai rakaat kedua nangis lagi sampai sujud yang terakhir itu tidak bangun lagi. Sujud yang terakhir itu tidak bangun lagi, Pak. Tidak bangun lagi, Bu. Sujud yang terakhir. Sujud yang terakhir nggak bangun lagi sampai akhirnya yang ditunjuk untuk maju tadi. Kalau hukum fikih kan kalau imam berhalangan maka yang makmum yang di belakang nanti menggantikan jadi imam. Maka yang di belakang itu tadi memimpin sholat, takbir untuk tasyahud akhir, setelah itu salam dan dicek ternyata sudah meninggal dunia. Masya Allah, barokai seneng sama masjid, meninggal dunianya di mana? Meninggal dunianya di mana? Masjid. Kalau jenengan cinta sama masjid, bukan mustahil. Jenengan meninggalnya di masjid nanti. Amin. Allahumma amin. Nah, jadi orang itu mati tergantung hidupnya. Seneng masjid berarti meninggalnya di masjid. Seneng wedangan, engkau ya mati ini pas. Ibu-ibu yang semangat yang banter iki. Seneng dolan kartu remi, ya engko matine ya pas dolan kartu remi. Ibu-ibu, halo.
Masih hidup, Bu? Masih. Bu, kalau seneng gosip, berarti matinya nanti waktu manusia itu hidup mati tergantung cara hidupnya. Saya cita-citanya pengen meninggal ketika saya lagi ngajar begini. Tapi tidak sekarang. Nanti sudah panjang umur, sehat walafiat. Coba amini saiki loh ya. Aminnya buat nanti setelah panjang umur, sehat manusia itu mati tergantung gimana hidupnya. Paham ya? Nah, setelah jenengan itu mati, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, jenengan itu mati, jenengan itu kan ruh pisah sama jasad, Pak. Nah, begitu jenengan ruh pisah sama jasad, itu jenengan sudah masuk ke dimensi yang berbeda, tapi jenengan masih bisa memonitor. Paham enggak? Masih bisa memonitor. Engkau ketok kabeh asli nih. Ketok kabeh. Jenengan tuh gitu kebudut, diambil rohnya gini, ketok kabeh. Wis, iki ketok layat tapi seneng aku mati. Iki ketok ngene tapi semua tahu, oh ini teman saya betul-betul terus mendoakan, dia yang nangis. Itu semua kelihatan aslinya. Semua kelihatan aslinya. Saat itulah jenengan menyesal. Kenapa? Karena jasad sudah tidak bisa menambah amal. Jasad sudah tidak bisa menambah amal. Jenengan nyesel. Umpama mati jam 10 nyesel jenengan. Aduh kipi engko nasibku. Aku harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Alam kuburku ini gimana? Masuk adzan duhur. Jenengan kaget. Transfer pahala. Sholat duhur. Transfer pahala. Kaget. Kenapa? Malaikat ngasih tahu, kamu kan dulu pernah nyumbang masjid kan? Itu ada masjid mau dibangun belum jadi, kamu datang, kamu sumbang. Nih masjidnya dipakai sholat, kamu dapat pahalanya. Selama masjidnya dipakai ibadah, kamu dapat pahalanya. Asar, transfer pahala sampai lagi. Terus nanti waktunya TPA, pakai TPA, masuk transfer, paling kathah niku TPA. Paling kathah niku TPA. Kenapa? Karena anak-anak belajar ngaji maghrib masuk. Isra Mi'raj didamel pengajian, masuk lagi transfer pahala. Maulid Nabi dibuat pengajian, masuk lagi transfer pahala. Terawih wis jenengan panen, berarti tok di sini. Terawih, tadarus, buka bersama jenengan terus. Jenengan saat itu bukan seneng tok, Pak. Seneng tapi yo nangis. Ya Allah, ngerti yo masjidnya ramung siji. Kenapa kok masjidnya cuma satu? Tahu gitu saya siapkan jariah-jariah yang banyak. Tapi jariah ya enggak harus masjid. Kadang-kadang kalau di daerahnya sudah banyak masjid, Pak, jangan maksa bangun masjid. Loh, kalau udah banyak masjid tapi pengen jariah gimana, Beb? Jangan bangun madrasah diniyah. Kenapa? Masjid sudah ada yang bangun, sekarang jenengan bangun manusia yang akan memakmurkan masjid. Itu yo jariah niku madrasah diniyah niku. Napa pondok pesantren? Masya Allah niku. Jenengan nyumbang ke pondok pesantren itu waktu belajarnya kalau masjid TPA tok nek pondok pesantren isuk ngaji, bengi, siang, sore sholat, iya, makan bersama berkat food, ngalir terus pahala. Kalau jenengan sudah mati, jenengan itu sekalipun jenengan sudah sedekah, nek wong niku wis mati mesti nyesel. Kenapa? Kenapa ndak saya lebih banyak lagi amalnya? Lah wong nek wis sedekah mawon niku nyesel, napa melih ra tau sedekah? Ndak punya amal jariah. Beb niku amal jariah kan kanggo sing duwe duit.
Aja ora duwe duit niku pripun, Beb? Yang jenengan ndongake nek wonten sing bangun masjid. Setelah itu jenengan usahakan punya anak soleh nanti yang akan mendoa. Alam barzah itu jenengan mesti bisa terima transfer pahala. Apalagi kalau jenengan punya jariah, pernah nyumbang masjid. Masya Allah nanti ini masjid jenengan tanya, ini masjidnya sudah komplit atau masih ada yang perlu dibantu lagi? Oh ada ini tuh, wis yang punya rezeki silahkan nyumbang. Kenapa? Selama masjidnya dipakai, insya Allah jenengan selalu mendapatkan amal jari. Pengen enggak jenengan mati, tapi ganjarannya ngalir terus? Mau? Mau enggak? Mau? Pengen? Ya tadi ada masjid nyumbang sebisanya. Ketok masjid bangun, aku tak nitip semen yo 5. Aku sing pasir yo sak truk. Aku sing iki yo pirang truk gitu. Insya Allah nanti jenengan bakal pikantuk amal jariah. Paham ya? Tapi Bapak Ibu nyun ngapunten, sebagaimana amal jariah ada juga ada dosa jariah. Purun kula pirsani dosa jariah. Dosa jariah. Dosa jariah itu contohnya gini. Ada mungkin bapak-bapak tapi mboten wonten teng mriki tiange teng mriko tebih. Teng mriko tebih tiange. Mboten teng mriki niki kula tingali wajah-wajah soleh sedanten. Mula jenenge solikin. Contoh ngajari. Kowe nek pengen maling, kowe tak ajari carane bandrek motor. Kowe lho bandrek kunci iki carane ngene kowe semua kowe iso dadi maling profesional. Wah, akhirnya koncone diajari maling, koncone maling. Lho bareng ngajari tiang ini ku tobat. Senajan tobat, tapi dia sudah sempat ngajari keburukan. Itu kalau dia mati, mati, mungkin dia sudah tidak bisa maling. Tapi koncone iku jek maling terus. Selama temennya maling, dia dapat kiriman Semula aja ngajari sing elek-elek. Kenapa nggih? Kadang-kadang cah nom-noman iki. Kowe tak tunjuk iki enek akun TikTok. Yusumini. Wah iki jogetane muarem tenan iki. Wis bareng ngajari nyawang akun TikTok, sek mati. Koncone bendina sedina ping 7 nyawang, dosa ngalir sedina ping 7. Naudzubillah min dzalik. Ibu-ibu ada juga dosa jariahnya bisa. Ibu-ibu kumpul sama temennya ngajari. Kowe iki nek karo wong lanang rasah manut-manut. Ada yang model gitu, Bu? Kok aja bapak ta, Pak? Jenengan ketoke korban niki. Ada yang model gitu? Jenengan ku wanu nek karo wong lanang iki aja manut-manut. Aja gelem dikongkon-kongkon tok. Kowe nek diarep dikongkon-kongkon iki njaluk dikokke apa ngono lho. Ngajari ngoten niku ngajari sae napa Allah? Ngajarin baik apa buruk? Baik apa buruk? Ternyata dia habis ngajari mati. Koncone sing diajari bendina ngeyel karo sing lanang. Ngalir namanya dosa jariah. Goro-goro ngajari orjo manut. Paham nggih? Jenengan Pak, jenengan nek bojone ndak manut, kula paringi saran nggih. Pun setunggal mawon sarane. Ijolke. Akhlake. Jolke napa iki maksude?
Dijolke akhlake, nek akhlake kirang saya dijolke, engko akhlake wonge ya padha tapi akhlake engko dadi sae. Coba kira dijolke wonge to. Oh, pikirane iki lho. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu namanya alam barzah. Jadi masih bisa ngalir jariah-jariah. Kalau jenengan suka memakmurkan masjid, bayangkan lagi kalau jenengan semakin istimewa orang suka memakmurkan masjid disenengi sama kanjeng. Contohnya perempuan tua tadi. Ditambah lagi nih jenengan remen kali masjid tidak menutup kemungkinan jenengan wafatnya di masjid. Amin Allahumma amin. Setelah itu Pak, setelah alam barzakh, maka ada lagi namanya Yaumul Hasyr. Namanya hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Jadi manusia itu yang tadinya jasad sama ruh sudah terpisah, jasad sama ruh dikumpulkan lagi. Dikumpulkan sedaya menungso mulai zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak pakai alas kaki, dan tali pusar tersambung lagi, kayak bayi baru lahir. Nah, ketika itu Siti Aisyah bingung, Rasulullah ini dikumpulkan udah ya delok-delokan mungkin pripun niku. Ya isin. Kata Kanjeng Nabi, hari itu orang sudah tidak berpikir delok kancane. Bahkan kalau perlu bapak ketemu anak iso ndak kenal, anak ketemu bapak ndak kenal, lanang ketemu wedok bojone dhewe ndak kenal. Ndak kenal, kenapa? Karena namanya hari yauma yafirul mar'u min akhih. Orang itu ndak tahu, takut, bingung semuanya orang-orang itu. Namanya hari kebangkitan. Bingung. Jadi saya mikir, oh, udah berarti kok ketok orang sing enek sing gelem delok kowe. Wong iki mikire mung swarga karo neraka. Maka ketika itu matahari didekatkan sama Allah Ta'ala. Matahari deket-deket. Jenengan kalau jam 2 siang di bawah sinar matahari, panas apa panas? Panas apa panas? Panasnya biasa atau banget? Banget, nget. Bayangkan jaraknya matahari kalian jenengan niku namung sak kilan tok. Pripun coba? Umup gosong, ora nek gosong, isane mung keringetan tok. Itu nanti ada yang keringetnya semata kaki. Ini hadis loh Pak ini Pak. Ada yang keringetnya selutut, ada yang keringetnya sepuser, ada yang keringetnya seleher, ada yang tenggelam dalam keringatnya sendiri. Semua tergantung amalnya di dunia. Sapa sing donya tidak jadi orang soleh, ngelanggar aturannya Allah. Dikon nyambut rezeki sing halal, ternyata utang karo Bang Plecit. Bang Plecit apa Bang Didil jenenge? Bang Plecit. Utang karo Bang Plecit, padahal dikon nyambut gawe sing halal. Urusan rezeki mumet langsung judi online. Slot. Judi online. Oh, aku iki katoke bar iki menang, ternyata bar iki walah tok. Nganti sawahe didol omahe, dol pegatan. Kuwi kabeh gara-gara judi online. Iya. Saya ada satu teman, termasuk salah satu petinggi di Mabes Polri, itu dia cerita, pasti pesen, lo ceramah-ceramah sama masyarakat sampaikan bahaya judi online. Karena sudah banyak masyarakat kadang-kadang yang kelihatannya berpenampilan religius,
Suka ke masjid, suka ngaji juga mulai judi online. Nih yang judi online ndak tobat, yo nanti keringetnya bisa menenggelamkan dirinya. Sapa sing suka putus tali silaturahmi, putus pedot pas seduluran. Karo tangga neng-nengan ndak nyopo, wonten apa mboten? Wonten apa mboten? Kakak adik ndak sopo-sopoan goro-goro rebutan wari. Ada atau ada? Ada atau ada? Ngono ki kadang-kadang yang nganggo alasan. Aku ki jane wonge apik. Nek kono apik iki aku yo apik, tapi nek kono ora apik aku moh nek dikon apik. Nek ngoten niku berarti jenengan niku dudu wong apik. Bapak Ibu, dengarkan ya, ini rumus ya. Wong apik nek jenengan apik kuwi mesti tambah apik. Nek wong elek jenengan eleki mesti yo tambah elek. Nek wong elek jenengan apiki sudo eleke, syukur-syukur dadi wong apik. Lah jenengan kira-kira pengen bersikap yang mana? Baik apa buruk? Baik apa buruk? Alhamdulillah. Yang baik bersikapnya. Jangan sampai saling tegur sapa, putus silaturahmi, sama tetangga ndak nyapa, kakak adik nggak saling tegur sapa. Jangan dikira itu ndak dosa loh ya. Itu dosa besar. Rahmat Allah tidak akan turun pada orang yang memutuskan tali silaturahmi dan orang yang duduk bersama dengannya. Ini kita ngaji malam ini. Insya Allah berkah apa berkah? Berkah. Bayangkan kalau ada satu orang di antara kita yang putus tali silaturahmi, semua nggak ada yang dapat rahmat karena orang itu. Nah, ngeri apa enggak? Lah kalau yang duduk bareng aja enggak dapat rahmat, kira-kira pribadi orang yang memutuskan tali silaturahmi sendiri gimana? Lung sing lungguh sarang mawon niku mboten pikantuk rahmat. Lha apa meneh wonge? Ayo, kira-kira pengen enggak hidupnya selamat? Pengen enggak hidupnya selamat? Pengen enggak ditolong sama Allah? Ini kan sekarang pakar-pakar lagi bingung, bentar lagi 2023 krisis ekonomi, ada resesi dan lain sebagainya. Jenengan tak bilangi Pak, wis iki resep ngadepi donya. Saking Quran. Saking Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa huwa yatawallas shalihin. Gusti Allah itu akan yatawalla itu jadi nek diartike Jawa niku enak. Mernahke. Gusti Allah niku mernahke tiyang saleh. Dalam tafsir Allah Ta'ala itu akan menolong orang-orang yang saleh. Ini saleh niku artinya napa, Beb? Apa jenenge solikin? Mboten. Saleh itu bukan namanya Pak Saleh atau Pak Solikin. Tapi saleh itu adalah orang yang membayar haknya Allah dan membayar haknya makhluk. Orang soleh itu sholatnya bagus. Waktunya bayar zakat, bayar zakat. Jangan dikira zakat itu cuma zakat fitrah. Anda yang punya harta, Anda kena kewajiban zakat mal. Yang punya sawah, punya kewajiban zakat pertanian. Kemudian, tapi sini tidak ada. Yang punya tambang emas dan perak, itu nanti juga ada zakatnya. Tapi tambang emas dan perak itu serene angel. Wong sing duwe wong sithik. Sing akeh sing duwe tambang cap jigia. Iki sing akeh iki. Bisnisnya apa? Tambang. Oh, tambang apa? Batu bara? Bukan, cap jigia. Oh, nganyel iki. Itu ada kewajiban zakatnya. Yang punya ternak kambing, unta atau sapi ada kewajiban zakatnya. Ternak belut Beb ora enek zakate. Ternak coro apa neh? Mboten wonten. Orang yang bayar haknya Allah, salat bagus, zakat bagus, puasa Ramadan bagus,
Kadang-kadang poso Ramadan ora ngerti ilmune. Poso ngunjuk kopi, krungu adzan. Oh, adzane rung rampung, tak terus kisik ya. Unjukne. Itu puasanya batal. Puasa itu berhenti makan, jangan sebelum adzan itu sudah berhenti makan. Kalau bisa imsak itu sudah berhenti makan. Ojo krungu adzan jembok bablaske. Harus tahu ilmunya orang yang soleh itu syarat utama hubungannya Allah bagus. Yang kedua hubungan dengan sesama makhluk juga bagus. Kadang-kadang sholatnya sregep Masya Allah, tapi nek utang ora tau nyaur. Wonten? Ada? Itu hubungan sama makhluk juga bagus. Kadang-kadang sholatnya sregep tapi doyane ngrasani tonggo. Ada atau ada? Bu, kompakmen bu. Jenengan ini pelaku rasan-rasan apa korban rasan-rasan bu? Loro-loro nih. Kali-kali aja bu. Itu soleh itu, orang yang soleh itu, jadi soleh hubungan sama Allah bagus, sama makhluk bagus, dipernahke Gusti. Oh soleh, dadi wong soleh ki abot beb, ngawur, sing ora soleh, sing luwih abot uripe. Kenapa? Karena hidupnya tidak dibantu sama Allah. Sholat berat beb, enggak berat, yang enggak sholat yang hidupnya berat, karena enggak dapat rahmatnya Allah, gitu. Ojo mikirnya sholat abot, dadi wong soleh abot, dadi wong takwa abot. Enggak, yang enggak takwa lebih berat, yang enggak sholat lebih berat, tidak soleh lebih berat. Makanya pengen enggak jadi orang soleh? Pengen enggak jadi orang soleh? Punya utang? Punya utang? Bayar. Orang duit-duit beb, niati sik nyicil. Yang punya utang sama bank plecit atau bank riba-riba, maka jenengan lunasi. Kalau perlu jual aset untuk terlepas dari riba, nanti Allah Ta'ala akan kirim rezeki yang lebih banyak insya Allah. Amin, Allahumma. Amin. Ya dengan mungkin ya iso nyauri kula ngeten. Aku duwe tangga ora tau salat duwite akeh. Ngene apa nggih? Nah, sing batin ngoten niku to, Pak, tak andani ya Pak ya. Urip ki wang sinawang. Jenengan jangan jenengan kira orang kalau duitnya banyak hidupnya enak, Pak. Belum tentu. Kisah nyata ini, Pak, ada orang, Pak. Kaya raya, Pak, kaya raya. Duitnya iki nek golek duit iki gampangnya kaya buka keran. Karena kayanya dia. Anda tahu Pak, hidupnya tidak pernah merasa tenang, mung mondar-mandir rumah sakit padahal ndak loro gara-gara pengen dikai oksigen dok. Oksigen kan bisa di rumah, iya, tapi dia ndak marem kalau ndak di rumah sakit. Apa enak uripe? Enak ndak? Nggak enak. Enak wong zaman saiki Masya Allah utangnya akeh, nyambut damel becak, pas wae becak iso turu. Laren yang becak iso turu nganti sak ngilere barat. Wonten tiyang sugih niku tiap malam tidak bisa tidur padahal sudah minum obat tidur 1 butir, 2 butir, enggak bisa tidur. Ada. Orang sholat itu hidupnya berkah, mau kaya mau miskin hidupnya senang. Tapi orang enggak sholat sekalipun dia punya dunia dan sisi hidupnya tidak akan bahagia, mustahil. Kenapa? Jauh dari Allah. Begitu orang enggak sholat terputus hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Tidak mungkin hidupnya bahagia. Terano jenengan ini wis urip mulai dandani sholat Pak, urip jenengan berubah jadi lebih berkah insyaallah. Amin Allahumma. Amin. Nah, karena itu nanti akan ada orang itu di alam hari kebangkitan tenggelam dengan keringatnya sendiri, tapi nanti orang yang termasuk 7 kelompok diantaranya adalah orang yang hatinya cinta sama masjid, maka dia di bawah naungan Allah. Kalau yang lain di bawah sinar matahari 50.000 tahun,
dia cuma merasakan antara zuhur sampai asar. Kenapa? Karena di dunia hatinya terikat dengan masjid. Dan insya Allah, namun niki nggak sakit pelatorakan, pas jam 10 niki. Sengaja tak pas, alhamdulillah sudah jam 10 malam. Insya Allah mudah-mudahan pengajiannya berkah. Nah, untuk nutup ngaji, saya tuntun kita baca kalimat tauhid, zikir la ilaha illallah bareng-bareng ya. Saya mulai, nanti jenengan yang nirukan. Jadi Kanjeng Nabi itu kalau sudah kumpul sama sahabat Pak, dan itu dia tidak ada orang lain, kan Nabi ngajari. Tadi kita la ilaha illallah, nanti sahabat juga nirukan la ilaha illallah, begitu ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وشرف وكرم وجر وعظم كلمة حق عليه النحيا وأنما لا تمسوا الله تعالى من الآمين آمين. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومعلمينا وذي الحقوق علينا وافتح علينا وعلى أولادنا وطلبتنا فتوح العارفين يفقهنا وإياهم في الدين علمنا وإياهم التأويل وهدنا وإياهم إلى سواء السبيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله بالعالمين بسر الفاتحة. وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Kisah kula cukup semanten, gerang langkon ngepon kula nyon pangapunten ingkang kathah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.